Hai rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Consumer, Property, dan juga Retail dari Mappas. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor consumer di Indonesia. Produsen buah baking, Formosa Ingredient Factory, lakukan IPO November 2021. PT Formosa Ingredient Factory Tbk akan menggelar IPO. Berdasarkan prospek yang diterbitkan di halaman e-IPO, saham Formosa Ingredient Factory akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 November 2021. Dalam aksi korporasi ini, Formosa Ingredient akan melepaskan 140 juta lembar saham baru atau setara 12,11% dari total modal ditempatkan dari situ setelah IPO. Target dana yang disasar oleh perusahaan mencapai 35 sampai 39,2 miliar rupiah. Karena dana ini akan dipergunakan untuk modal perseroan seperti pembelian baku, bahan penunjang, juga biaya pemasaran atau marketing untuk memperluas jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain. Formosa Ingredient Factory berdiri pada tahun 2016 dan memiliki kegiatan usaha utama pada bidang produksi produk tapioca roll, topping jelly, kopi boba, premium sauce, syrup, dan juga premix powder. Perseroan produksi berbagai varian produk dengan merek Bobaki. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor retail di Indonesia. Kopi Kenangan meluncurkan Kenangan Heritage. Kopi Kenangan sebagai salah satu chain coffee outlet di Indonesia baru saja meluncurkan versi premium dari brand perusahaan yakni Kenangan Heritage yang berlokasi di salah satu shopping mall bergengsi di Jakarta yakni Senayan City. Kenangan Heritage sendiri menghadirkan experience yang berbeda melalui ambience outletnya dan juga dengan variasi biji kopi yang beragam, baik itu secara pure atau murni, dan juga mix atau campuran. Selain itu, outlet juga menyediakan produk roti, kue kering, kroffel, croissant, dan juga sandwich dari sister brand perusahaan, yakni Cerita Roti dan juga Kenangan Manis. Peluncuran Kenangan Heritage sendiri sudah diumumkan sebenarnya oleh perusahaan sejak Januari 2021. Di mana Kenangan Heritage direncanakan untuk menjadi museum untuk coffee enthusiast. Konsep ini sendiri juga mirip dengan Starbucks Reserve dan juga menjual berbagai jenis biji kopi premium dengan metode penyembuhan yang bervariasi. Kita masuk ke update ketiga yang masih datang dari sektor retail, khususnya high-tech di Indonesia. Erafon, ekspansi pasar retail di Jawa Timur. PT Erafon Arta Retailindo yang merupakan anak usaha dari PT Era Jaya Swasembada berencana menambah banyak gerai baru di Jawa Timur. Gerai Erafon akan hadir di setiap kecamatan dengan menggandeng mitra lokal untuk mengenjot pasar retail Jawa Timur yang terus tumbuh. Retail Partnership Development Erafon Angkasa Mart Purbaya mengungkapkan luasan pasar di Jawa Timur itu merupakan bagian dari rencana penambahan 2 kali lipat jumlah gerai secara nasional pada tahun depan. Saat ini, Erafon memiliki 230 gerai, baik yang dikelola sendiri maupun oleh mitra lokal, dan ditargetkan untuk bertumbuh hingga mencapai angka 560 gerai di tahun depan. Penambahan gerai ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan pasar gadget di Indonesia yang diprediksi bertumbuh sebesar 30% per tahun seiring dengan perkembangan 5G di Indonesia. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor properti di Indonesia. Lanjutkan ekspansi, Bumi Serpong Damai terus menambah land bank. PT Bumi Serpong Damai Tbk terus memperluas cadangan lahan untuk menopang pengembangan bisnis properti di masa depan. Rencananya, 100 hektar land bank ditargetkan ditambahkan ke dalam cadangan land bank perusahaan
yang luasnya sudah mencapai 3.816 hektar atau senilai 12,3 triliun rupiah. Dari sisi penjualan, hingga akhir kuartal ketiga tahun 2021, Bumi Serpong Damai telah mengantongi pendapatan sebesar 6,2 triliun rupiah, yang jumlahnya mencapai 87% dari target perusahaan di tahun 2021 yang mencapai 7 triliun rupiah. Angka ini cukup baik dan meningkat 29% dari periode yang sama tahun lalu. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor media di Indonesia. PT Elang Mahkota Teknologi atau EdTech Group resmi berinvestasi di Ras Entertainment melalui PT Indonesia Entertainment Group. Investasi ini akan membentuk kerjasama cross-platform antara kedua media untuk dapat menangkap audiens yang lebih besar bagi kedua belah pihak, yang tentunya akan berpengaruh pada advertisement yang masuk di masing-masing platform. Selain kerjasama ini, Rans Entertainment juga mengumumkan telah menunjuk Kaisang Pangarep sebagai komisaris perusahaan, serta Sutanto Hartono, yang merupakan wakil di EdTech, sebagai eksekutif chairman perusahaan. Ya, demikian 5 update industri dari consumer, properti, dan juga retail dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketix TV agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait dengan marketing dan juga bisnis Indonesia. Saya Ferry Setiawan, beserta seluruh kru yang bertugas, kami menerapkan protokol kesehatan untuk diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive. Salam.